Baru saja selesai penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar. Tentu saja kita terhibur dengan pertandingan-pertandingan bermutu yang mempertemukan tim-tim dunia di perebutan Piala Dunia sepak bola ke-22 ini. Tapi apakah Anda mengetahui tentang negara Qatar? Berikut ini akan dibahas mengenai fakta-fakta menarik tentang negara ini. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng dan beri komentar Anda akan video ini ya. Negara Arab pertama penyelenggara Piala Dunia. Pergelaran Piala Dunia 2022 di Qatar menjadikan Qatar menjadi negara Arab pertama yang terpilih menyelenggarakan Piala Dunia. Turnamen ini diadakan di musim dingin, yaitu pada pertengahan November sampai Desember. Padahal sepanjang sejarahnya sejak digelar pada 1930, Piala Dunia selalu diadakan di musim panas, yaitu pada bulan Juni dan Juli, karena suhunya lebih menyenangkan dan merupakan musim liburan di hampir banyak negara. Negara paling aman di dunia. Pengunjung yang menghargai keselamatan dapat meyakini bahwa Qatar memiliki tingkat kejahatan dan masalah keamanan yang sangat rendah. Pada tahun 2022, konsisten dengan beberapa tahun terakhir, indeks kejahatan Numbeo menempatkan Qatar sebagai negara teraman di dunia. Numbeo juga menempatkan Doha sebagai kota teraman kedua di dunia. Asal-usulnya kuno, sementara keadaan Qatar saat ini dalam beberapa hal adalah penciptaan modern. Referensi ke semenanjung itu berasal dari sejarah kuno, ketika penulis Romawi Pliny the Elder menyebut penduduknya sebagai Qatarai. Ptolemy, ahli matematika, astronom, dan ahli geografi kuno kemudian menghasilkan peta dengan semenanjung berlabel Qatara yang dipajang di Perpustakaan Nasional Qatar. Warisan yang memesona. Bukti pertama pemungkinan manusia berkelanjutan di Qatar berasal dari milenium ke-6 sebelum Masehi. Situs zaman perunggu di Qatar terkonsentrasi di wilayah Al-Khor, di mana Pulau Jasirat bin Ghanem dikenal sebagai Pulau Ungu, adalah perdagangan pewarna ungu. Industri ini berkembang pesat ketika ungu adalah warna kerajaan Romawi yang sangat mahal yang dikenakan oleh kaisar. Pewarna diekstraksi dari siput laut dalam jumlah besar. Pengekspor minyak bumi di dunia. Qatar merupakan negara dengan hasil sumber daya alam yang sangat kaya. Bahkan negara ini menjadi negara pengekspor minyak bumi terbesar di dunia. Tak heran jika Qatar menjadi salah satu negara dengan ekonominya yang sangat makmur. Disukai ikan terbesar di dunia. Qatar menjadi tuan rumah salah satu hiu paus terbesar di planet ini. Hiu tersebut muncul dari April hingga September di lepas pantai timur, zona laut terlarang Al-Shahin. Makhluk air ini sering disebut sebagai raksasa lembut, telah terancam punah sejak tahun 2022. Ikan terbesar di dunia, hiu paus dapat tumbuh hingga 20 meter. Jalur bersepeda terpanjang di dunia. Olahraga dan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama di Qatar, dan bahkan ada hari libur nasional setiap Februari untuk menandai Hari Olahraga Nasional. Lintasan bersepeda Olimpiade adalah buktinya, yang memperoleh rekor dunia Guinness pada tahun 2020 untuk jalur sepeda berkelanjutan terpanjang di dunia dengan panjang 33 km. Mudah diakses. Berkat sejumlah langkah fasilitasi visa, Qatar sekarang menjadi salah satu negara yang paling mudah diakses di Timur Tengah. Pengunjung dari seluruh dunia dari lebih dari 95 negara dapat memasuki Qatar, baik bebas visa atau dengan mengisi aplikasi online sederhana, tergantung pada paspor yang mereka bawa. Maskapai dan bandara terbaik di dunia. Keramahan yang luar biasa yang diterima pengunjung dalam perjalanan ke Qatar dimulai pada penerbangan mereka dan berkelanjutan di kedatangan bandara. Qatar Airways dianugerahi maskapai penerbangan terbaik dunia, dan Bandara Internasional Hamad dianugerahi bandara terbaik di dunia di Skytrax World Airport Awards 2021. Roller coaster dalam ruangan tertinggi di dunia. Menambah penawaran taman hiburan dan keluarga Qatar yang terus berkembang, Quest Doha yang diluncurkan oleh Doha Oasis pada Juli 2021
telah mencetak 2 rekor dunia Guinness untuk roller coaster dalam ruangan tertinggi dan naik menara drop dalam ruangan tertinggi. Taman ini dibagi menjadi 3 dimensi waktu: Oryxville menjelajahi masa lalu Arab kuno, kota imajinasi, cerminan masa kini, dan grafiti pelabuhan antariksa futuristik yang canggih. Negara terdatar kedua di dunia. Fakta bahwa Qatar menjadi negara terdatar kedua di dunia dengan titik tertinggi hanya 338 kaki, hanya Maladewa yang lebih datar dengan titik tertinggi 6 kaki. Ini cocok untuk pengendara sepeda dan pelari, namun bisa juga menyebalkan bagi pejalan kaki. Naiknya permukaan daratan. Permukaan perlahan naik, statusnya sebagai negara terdatar kedua di dunia bisa terancam. Karena permukaan negara ini perlahan naik, permukaan Qatar saat ini 2 meter lebih tinggi dari 400 tahun yang lalu. Penghasil pewarna kerang ungu. Penduduk Pulau Al-Khor di Qatar adalah yang pertama menghasilkan pewarna kerang ungu. Para arkeolog telah menemukan benda-benda yang berasal dari milenium kedua sebelum Masehi, dan daerah tersebut adalah yang pertama di dunia yang menghasilkan pewarna kerang ungu. Itulah sebabnya tempat ini juga dikenal sebagai Pulau Ungu. Tempat laut dan gurun pasir bertemu. Khor Al-Adaid di Qatar adalah satu-satunya tempat di dunia di mana laut bertemu dengan gurun pasir. Daerah yang dinyatakan sebagai cagar alam pada tahun 2007 ini merupakan salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana laut bertemu dengan gurun pasir. Faktanya, Qatar sedang berusaha untuk menjadikan daerah ini sebagai situs warisan dunia UNESCO. Jumlah pria melebihi wanita dengan perbandingan 3:1. Menurut angka sensus terbaru dari Desember 2020, jumlah pria melebihi jumlah wanita di Doha sekitar 3:1, dengan hanya 800.000 wanita dari populasi 2.800.000 jiwa. Faktanya, Qatar memiliki rasio pria dan wanita tertinggi di dunia. Penduduk asli hanya 15%. Qatar tidak diragukan lagi merupakan negara yang menarik bagi ekspatriat yang datang ke sini untuk cuaca yang bagus, gaya hidup santai, dan tentu saja gaji bebas pajak. Menurut laporan Visit Qatar, daya tarik Qatar begitu besar sehingga sekarang ada lebih dari 2 juta ekspatriat yang tinggal di negara tersebut, yang berarti bahwa orang Qatar termasuk minoritas, sekitar 15% dari populasi. Oryx Arab jadi satwa nasional Qatar. Hewan ini yang diselamatkan dari kepunahan pada tahun 1970-an oleh kebun binatang dan cagar alam adalah hewan nasional Qatar. Anda mungkin pernah melihat oryx di logo Qatar Airways, atau jika Anda seorang penggemar olahraga, Anda mungkin ingat bahwa oryx adalah maskot Asian Games 2006 di Doha. Robot digunakan untuk balap unta. Balap unta sangat populer di Qatar, dengan balapan berlangsung di Al-Sahaniya Camel Racing Track antara Oktober dan Februari setiap tahun. Awalnya anak-anak akan digunakan sebagai joki unta, tetapi robot telah digunakan sejak 2004 untuk alasan kesehatan dan keselamatan. Robot-robot tersebut dikendalikan dari jarak jauh oleh para pengembala unta yang sering berkendara di sepanjang lintasan. Kaya akan mutiara. Qatar kaya akan mutiara. Penyelaman mutiara adalah andalan ekonomi Qatar selama ribuan tahun dan dirayakan sebagai bagian penting dari budaya negara. Akhir pekan pada hari Jumat dan Sabtu. Jika pada umumnya negara lain memiliki akhir pekan di hari Sabtu dan Minggu, berbeda dengan Qatar. Akhir pekan negara ini adalah hari Jumat dan Sabtu. Hal ini disebabkan penduduk tersebut mayoritas beragama Islam, sehingga pada hari Jumat diutamakan kepada masyarakat untuk fokus beribadah sholat Jumat. Beberapa toko, mal, dan pasar juga tutup. Negara terkaya di dunia. Menurut perkiraan Dana Moneter Internasional pada tahun 2020, produk domestik bruto Qatar per kapita mencapai 138.910 US dollar. Berada di atas Luxembourg,
negara terkaya kedua dengan PDB per kapita 112,45 ribu dolar. Juga tidak mengherankan banyak dari kekayaan ini berasal dari minyak bumi dan gas alam yang jumlahnya lebih dari 60% dari PDB. Itulah fakta-fakta menarik tentang negara Qatar. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Semoga suatu saat kita dapat berkunjung ke sana ya. Salam sehat semua dan sampai jumpa lagi.